Shalom, salam jumpa Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih. Ada dua tipe kebiasaan manusia yang mungkin juga ada di dalam diri kita. Tipe yang pertama adalah si penunda. Ada beberapa orang dengan berbagai alasan memilih untuk menunda-nunda pekerjaannya daripada mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tipe yang kedua adalah si peragu. Ada juga orang untuk mengerjakan sesuatu, dirinya ragu-ragu apakah bisa mengerjakannya atau tidak, atau seseorang menjadi ragu-ragu dalam mengambil tindakan dan keputusan yang tepat. Nah, pertanyaannya kita ada di bagian yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Bapak Ibu bisa untuk komentar di kolom komentar nantinya. Ada kisah orang-orang yang ingin menjadi murid sang guru. Mereka ingin mengikuti sang guru kemana saja sang guru pergi. Kita bisa lihat di bacaan Injil karangan Santo Lukas bab 9 ayat 57 sampai dengan 62. Injil Lukas bab 57 sampai dengan 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Tuhan Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, dari kisah ini kita dapat belajar ketika sang guru mengatakan "Ikutlah aku", maka orang yang pertama gagal mengikuti sang guru karena orang ini menunda-nunda mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti sang guru dengan alasan meminta izin untuk menguburkan bapaknya. Kalau kita mau teliti melihat bacaan teks pada Injil hari ini, maka kita dapat melihat bahwa orang ini adalah orang yang seperjalanan di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Dan tidak mungkin ketika ada orang tuanya atau bapaknya yang meninggal, ia tetap ikut di dalam perjalanan bersama Tuhan Yesus. Karena itu, orang ini hanyalah mencari alasan untuk menunda-nunda mengikuti Tuhan Yesus. Sedangkan jawaban yang kedua, meminta izin untuk berpamitan kepada keluarganya. Orang ini ragu-ragu dalam mengikuti sang guru. Bukan berarti keluarga tidak penting, tetapi yang dimaksudkan dalam bacaan hari ini adalah diperlukan sikap hati yang benar di dalam mengikuti sang guru. Kita perlu untuk sepenuh hati mengikuti sang guru, tidak ada keraguan-raguan. Tuhan Yesus memberi perumpamaan ibarat seorang yang sedang membajak. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi ibarat orang yang membajak, ketika ia menoleh ke belakang maka jalannya bajak akan menjadi menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tidak lurus lagi. Tuhan Yesus menghendaki ketika ada seseorang yang mau mengikuti dirinya, kita hendaknya harus sepenuh hati, tidak ragu-ragu. Kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus lurus, tidak menoleh ke belakang, tidak ragu-ragu lagi. Perlu keberanian untuk memutuskan apakah kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Hati kita hendaknya tidak terombang-ambing oleh perkara-perkara dunia ataupun juga keinginan kita. Orang-orang yang tidak menempatkan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama, maka dirinya akan menghabiskan waktu untuk mengejar hal-hal yang bersifat materi ataupun kepentingan duniawi semata. Dalam Lukas bab 9 ayat 61 menunjukkan bahwa orang tersebut menomorduakan ajakan Tuhan Yesus. Ia menjadi peragu di dalam mengikuti Tuhan Yesus.
Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, si penunda dan si peragu, dua hal yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Seringkali kita menjadi penunda ataupun menjadi si peragu ketika kita dipanggil untuk terlibat aktif dalam pelayanan gereja ataupun lingkungan. Kita seringkali memberi alasan untuk menunda-nunda waktu mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin kita dapat berkata kita tidak ada waktu, ataupun kita pernah disakiti oleh si A, jadi kita tidak mau ikut lagi, ataupun kita ragu-ragu apakah kita mampu, apakah kita sanggup, atau apakah kita mempunyai waktu yang sungguh-sungguh. Inilah sebenarnya peragu dan penunda itu sangat dekat di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk tidak menjadi si penunda ataupun si peragu di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Atau juga ketika di hadapan kita terbentang dua jalan, mengikuti Tuhan ataupun menjauh dari jalan Tuhan. Mana yang akan kita tempuh? Jangan jadi si penunda ataupun si peragu. Jangan biarkan diri kita terombang-ambing di dalam kehidupan dunia ini. Putuskan langkah kita, dan langkah yang benar adalah tetap memprioritaskan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dalam Lukas bab 9 ayat 58 dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apakah hidup kita, hidup Bapak, Ibu, dan saudara dan saya, diri kita juga mau menjadi tempat bagi Tuhan Yesus untuk meletakkan kepalanya? Janganlah kita jadi si penunda ataupun si peragu di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kita mau tetap setia dan tetap semangat. Semoga permenungan singkat ini dapat membangun diri kita agar kita tidak menjadi si penunda ataupun si peragu di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.